Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Yoga Pamungkas dari kelompok 2 ingin menyampaikan argumentasi mengenai kebijakan aktif dan juga conducted by discretion. Kebijakan aktif adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan juga bank sentral dalam membuat kebijakan fiskal maupun moneter dalam rangka menjaga stabilitas keuangan dan perekonomian negara. Sedangkan conducted by discretion adalah pelaksanaan dari kebijakan yang diberikan fleksibilitas atau ruang kebebasan untuk merubah kebijakan yang sudah ada sesuai dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi. Salah satunya, contoh realnya di saat pandemi seperti ini, kita kan tidak pernah tahu akan terjadi pandemi yang memberikan dampak yang signifikan terutama dalam sektor kesehatan dan juga perekonomian negara. Banyak negara-negara di dunia mengalami resesi, seperti Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, dan juga negara-negara besar lainnya. Itu yang membuktikan bahwa pandemi COVID memberikan dampak yang sangat signifikan bagi suatu negara. Oleh karena itu, pemerintah segera membuat sebuah kebijakan, yaitu kebijakan fiskal dan juga bank sentral atau BI membuat kebijakan moneter selaku bank sentral untuk menanggulangi dampak atau mengurangi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah ialah memberikan insentif fiskal pada sektor perpajakan dan juga sektor pembayaran angsuran yang tertuang pada PMK nomor 110 tahun 2020 dan juga diberikan DAK fisik untuk bidang kesehatan dan juga dana desa untuk menanggulangi COVID di daerah sesuai dengan KMK nomor 6 tahun 2020 dan juga menerbitkan PP nomor 23 tahun 2020 tentang program pemulihan ekonomi nasional. Dan juga Bank Sentral yaitu Bank Indonesia menerbitkan kebijakan moneter seperti menurunkan GWM atau giro wajib minimum untuk bank-bank konvensional, terus juga menurunkan GWM atau giro wajib minimum rupiah sebesar 50 BPS dan juga kebijakan-kebijakan lainnya. Ini terbukti pandemi COVID tidak bisa dibiarkan, hanya perlu ditanggulangi atau dilakukan aktivitas atau pencegahan oleh pemerintah, tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan terbukti di Indonesia mengalami jurang resesi namun tidak sedalam seperti Korea Selatan maupun Jepang ataupun Amerika. Ini karena Indonesia berani mengambil langkah untuk menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dan terbukti pada kuartal 2 Indonesia hanya minus 5% dari PDB, terus minus 4% pada kuartal 3 dari PDB, dan juga minus 1-2% dari PDB untuk kuartal 4. Sedangkan conducted by discretion seperti DPR selaku lembaga legislatif memberikan izin untuk pemerintah melebarkan defisit anggaran yang pada sebelumnya kita tahu dalam undang-undang diberikan batasan yaitu maksimum 3% dari defisit anggaran. Namun saat ini diberikan kebebasan untuk lebih dari 3%, bahkan bisa 5-6% defisit anggaran. Ini dibuktikan pandemi COVID tidak bisa kita tanggulangi sesuai dengan undang-undang yang ada, karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita membutuhkan dana yang banyak. Oleh karena itu kita mungkin bisa menerbitkan obligasi ataupun kita meminta pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan ataupun suatu negara lain. Jika kita conducted by rule, mungkin kita akan kesulitan atau keberatan untuk menanggulangi COVID-19 di Indonesia, karena kita membutuhkan uang sangat besar untuk membeli kayak APD ataupun vaksin dan lain-lain. Serta kita juga harus memulihkan kembali sektor perekonomian yang sempat mengalami perlambatan bahkan terhenti, seperti UMKM yang sangat berdampak dan juga perusahaan-perusahaan yang bangkrut. Oleh karena itu diperlukan conducted by discretion atau fleksibilitas dalam pelaksanaannya sesuai dengan kondisi yang ada. Oleh karena itu saya mendukung kebijakan aktif dan juga conducted by discretion. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.